Alun-alun Karawang selalu ramai di sore menjelang malam. Lampu jalan berpendar, anak-anak muda berkumpul di trotoar, dan aroma jajanan khas pinggir jalan bercampur dengan udara malam yang hangat. Di deretan kedai dan kafe kecil ada satu outlet, Fried Chicken, yang baru berdiri setahun terakhir. Laras Chicken bangunannya tidak terlalu besar, tapi cukup menonjol di antara kios lainnya. Dinding depannya dipasangi kaca lebar, menampilkan interior modern dengan meja kayu berlapis finishing, mengilap, dan kursi besi minimalis. Logo ayam bergaya kartun dengan warna merah kuning terpampang jelas di papan neon di atas pintu, seolah mengundang siapapun yang lewat untuk singgah. Di sisi kanan, ada pintu kaca otomatis, sesuatu yang jarang ditemui di warung kecil sekitar alun-alun. Suasana di dalamnya hangat. Musik pop Indonesia mengalun pelan. Beberapa anak SMA bercanda sambil menunggu pesanan. Sementara aroma gurih ayam goreng yang baru saja diangkat dari minyak panas membuat siapapun yang lewat menoleh. Bagi banyak orang, Laras Chicken hanyalah tempat nongkrong murah meriah. Tidak ada yang tahu, di balik dapur modern dan resep ayam gurih yang jadi favorit pengunjung, tersimpan sebuah rahasia lama yang seharusnya tidak pernah dibangkitkan kembali. Sore hari di alun-alun Karawang selalu membawa hiruk pikuk yang khas. Jalanan ramai dengan motor dan mobil yang lalu lalang, ditambah suara pedagang kaki lima yang menawarkan dagangannya. Dari kayohan, papan neon bergambar ayam kartun berwarna merah dan kuning mencolok terlihat menyala terang. Laras Chicken, tempat makan yang beberapa bulan terakhir jadi favorit anak muda di kawasan itu. Bangunannya tidak terlalu besar, hanya berukuran sekitar ruko 2 lantai, tapi tampilannya berbeda dari kebanyakan warung makan sekitar. Dinding depannya penuh kaca bening, pintu masuknya otomatis, dan bagian dalamnya dihiasi dengan desain interior bergaya industrial modern. Lantai keramik putih bersih, meja kayu dengken, finishing halus, kursi besi minimalis berjejer rapi, sementara lampu gantung bergaya kafe menambah kesan hangat. Di balik meja kasir, terlihat seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun dengan tubuh tinggi kurus, rambut agak acak-acakan, dan senyum. Rama, itulah Dias, anak tunggal dari pemilik Laras Chicken. Pesanan atas nama Sinta, paket ayam 3 plus cola. Silakan ditunggu ya Mbak, kata Dias sambil menekan tombol di mesin kasir. Ia terbiasa melayani pelanggan dengan cepat dan cekatan. Beberapa siswi SMA di depan kasir terkikik kecil, saling menyikut, lalu salah satunya membalas, "Iya, Mas, makasih ya." Wajah dia sempat memerah, tapi ia hanya pura-pura sibuk mengecek daftar pesanan di layar. Di dapur belakang, terlihat seorang wanita paruh-baya dengan wajah ramah dan postur sedikit gemuk, sibuk mengawasi karyawan yang menggoreng ayam. Wanita itu adalah Bu Laras, pemilik sekaligus otak di balik usaha Fried Chicken ini. Dengan celemek berwarna merah yang sudah menjadi ciri khasnya, ia memastikan semua pesanan keluar dalam keadaan rapi dan rasa tetap konsisten. Dias, tolong antar pesanan ke meja nomor 7. Jangan kebanyakan ngobrol sama pelanggan, teriak Bu Laras dari balik dapur. Iya Bu, sahut Dias sambil mengangkat nampan berisi ayam goreng, kentang goreng, dan minuman bersoda. Meja nomor 7 dihuni 3 anak muda yang sibuk bermain ponsel. Begitu makanan diletakkan, aroma gurih ayam goreng panas langsung membuat mereka menelan ludah. Gila, baunya bikin lapar lagi, celetuk salah satu dari mereka. Dias hanya tersenyum, lalu kembali ke kasir. Hari-harinya memang dipenuhi rutinitas seperti itu, menerima pesanan, membantu mengantar makanan, dan kadang-kadang membereskan meja. Bagi Dias, bekerja di Laras Chicken sudah seperti bagian dari hidupnya. Meski begitu, ada sesuatu yang sering ia pikirkan. Kenapa usaha ini bisa langsung ramai sejak pertama buka? Banyak warung ayam goreng lain di Karawang, bahkan beberapa franchise besar. Tapi entah bagaimana, Laras Chicken selalu penuh pengunjung. Suatu malam, ketika outlet sudah tutup dan semua karyawan pulang, Dias duduk di meja kasir sambil menghitung hasil penjualan hari itu. Bu, laris banget ya, tiap hari nggak pernah sepi, ujarnya. Bu Laras yang sedang menyapu lantai hanya tersenyum samar. Ya namanya juga rezeki nak,
Selama kita jaga rasa dan pelayanan, orang pasti datang lagi. Dias mengangguk. Tapi hatinya tetap penasaran. Baginya semua ini seperti terlalu mudah. Ia tahu ibunya bekerja keras. Tapi ada sesuatu yang terasa, ganjil. Keesokan harinya, seperti biasa, Dias datang lebih awal untuk membantu menyiapkan outlet. Ia membuka pintu kaca otomatis, menyalakan lampu, dan menyusun meja kursi. Dari dapur, terdengar suara Bularas sedang meracik bumbu. Dias, coba kamu bantu cuci ayam dulu di bak belakang. Nanti ibu yang rendam pakai bumbu, kata Bularas. Dias menuruti. Ia membawa ember besar berisi potongan ayam segar, lalu membersihkannya di air mengalir. Bau amis membuatnya sedikit meringis. Bu, serius deh, bumbu ibu tuh kayak ada rahasianya. Kok rasanya beda banget sama ayam goreng lain? Tanya dia sambil mengucek daging ayam. Bularas berhenti sejenak, menoleh, lalu tersenyum samar. Nema, juga resep keluarga udah dari dulu. Nanti kalau kamu sudah cukup dewasa, mungkin ibu kasih tahu. Jawaban itu membuat dia semakin penasaran. Ingin tahu, tapi ibunya selalu menutup pembicaraan. Malam harinya, setelah selesai membantu dan menutup outlet, Dias berjalan keluar menuju alun-alun. Suasana ramai. Banyak anak muda nongkrong, ada yang bermain skateboard, ada juga yang sekadar dudak-dudak. Dari bangku taman, ia melihat papan neon Laras Chicken menyala terang. Bangunan kecil itu tampak menonjol, seolah menarik siapapun yang melintas. Temannya, Rico, tiba-tiba muncul sambil menepuk bahu Dias. Bro, warung lo makin rame aja ya. Gila, tiap gue lewat pasti penuh. Dias nyengir. Ya lumayan lah, tapi gue juga bingung. Kok bisa cepet banget rame? Rico menatapnya sebentar, lalu berbisik. Lu tahu nggak? Orang-orang ngomong, katanya nyokap lo punya jimat. Makanya dagangan selalu laku. Dias tertawa kecil, mengira temannya bercanda. Jangan aneh-aneh. Nyokap gue rajin, itu aja. Tapi kata-kata Rico membuat pikirannya tak tenang. Sepanjang jalan pulang, ia terus bertanya-tanya dalam hati. Benarkah ada sesuatu di balik resep ayam itu? Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Pelanggan terus berdatangan, terutama di akhir pekan. Kadang Dias merasa senang, tapi kadang juga lelah. Meski begitu, ia tetap membantu sebisanya. Di sela-sela kesibukan, Dias sering memperhatikan ibunya. Ada kalanya Bularas terlihat murung ketika malam mulai larut. Ia sering duduk sendiri di dapur, memandangi kotak kayu kecil yang disimpan di rak tinggi. Kotak itu berukir motif kuno, berbeda dengan suasana modern outlet. Setiap kali Dias bertanya, Bularas hanya menjawab singkat, "Itu peninggalan keluarga, jangan disentuh." Dias menurut, tapi rasa penasarannya semakin besar. Ia yakin, di balik kesuksesan Laras Chicken, ada sesuatu yang disembunyikan ibunya. Namun untuk saat ini, kehidupan sehari-hari mereka masih berjalan normal. Para pelanggan datang dan pergi, karyawan sibuk melayani, dan aroma ayam goreng selalu memenuhi ruangan. Dias belum tahu bahwa dalam waktu dekat, semua pertanyaannya akan terjawab. Dan jawaban itu bukan sekadar soal resep atau usaha, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Matahari siang menyinari alun-alun Karawang dengan teriknya yang khas. Jalanan ramai, pedagang kaki lima berjejer, dan suara klakson kendaraan bersahut-sahutan. Di tengah keramaian itu, Laras Chicken kembali dipenuhi pelanggan. Dari luar, terlihat jelas antrean memanjang hingga hampir keluar pintu. Dias, dengan kaos hitam dan celemek merah, sibuk di balik kasir. "Paket 2 sayap, 1 kola, totalnya 40.000 mbak," ucapnya cepat sambil tersenyum. Tangannya cekatan memasukkan data ke mesin kasir. Sementara itu, dari arah dapur, aroma harum ayam goreng yang baru saja diangkat dari minyak panas langsung menyebar. Bunyi renyah saat ayam ditiriskan membuat siapapun yang menunggu jadi tak sabar. Beberapa pelanggan bahkan terlihat menelan ludah, tak sabar menunggu giliran. Dias tersenyum bangga melihat outlet milik ibunya makin ramai. Tapi di balik itu, pertanyaan lama kembali mengganggu pikirannya. Kenapa ayam buatan ibu bisa seenak ini? Selesai jam operasional, saat karyawan sudah pulang, Dias duduk di kursi dekat kasir,
sambil menghitung hasil penjualan. Uang dalam laci terlihat menumpuk, tanda betapa larisnya usaha mereka. "Bu, serius deh," kata dia sambil menoleh ke arah dapur. "Apa sih rahasia resep ayam kita? Kok bisa seenak itu?" "Gue udah coba bikin sendiri di rumah waktu pelajaran prakarya, tapi rasanya beda jauh." Bu Laras yang sedang mengelap meja hanya tersenyum tipis. "Itu resep keluarga, nak. Udah turun temuran dari nenek moyang, nggak bisa sembarangan dibocorin." Dias mengerutkan dahi. "Tapi kan aku anak ibu, masa nggak boleh tahu? Minimal bumbunya apa aja deh, biar kalau aku besar nanti bisa lanjutin." "Belum waktunya," jawab Bu Laras singkat. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Dias terdiam. Ia tahu kalau ibunya sudah menutup pembicaraan, tidak ada gunanya memaksa. Tapi justru itu yang membuat rasa penasarannya semakin besar. Beberapa hari kemudian, saat outlet tidak terlalu ramai, Dias duduk di meja bersama Kang Darto, salah satu karyawan paling senior. Pria berusia 40-an itu bekerja sejak outlet pertama kali buka. Wajahnya ramah, tapi tatapannya kadang penuh misteri. "Kang, saya mau nanya," kata Dias pelan. "Kenapa ya? Ayam kita selalu enak banget, rasanya kayak nggak pernah gagal. Ada bumbu rahasia gitu?" "Ya," Kang Darto menatap dia lama, lalu tersenyum. "Kalau soal bumbu, itu urusan ibumu, saya juga nggak tahu pasti. Tapi, memang ada yang beda. Sejak awal buka, warung ini nggak pernah sepi, padahal nggak banyak promosi. Aneh kan?" Dias menelan ludah. "Aneh gimana, Kang?" Kang Darto menghela napas. "Pernah, waktu saya pulang larut malam, saya dengar suara aneh dari dapur, kayak orang lagi baca doa panjang. Saya kira ibumu lagi masak, tapi waktu saya intip, lampu dapur mati. Besoknya, ayam goreng tetap enak seperti biasa." Dias merinding mendengarnya. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi sebelum sempat, Bu Laras muncul dari dapur membawa piring besar. Kang Darto langsung menutup mulut, seolah tahu bahwa topik itu tidak boleh dilanjutkan. Rasa penasaran Dias semakin menjadi. Malam itu, setelah semua orang tidur, ia menyelinap ke dapur. Lampu dapur sudah dimatikan. Hanya cahaya lampu jalan dari luar yang masuk melalui ventilasi. Dias menyalakan lampu kecil di ponselnya. Lalu matanya tertuju pada sebuah kotak kayu berukir yang diletakkan di rak atas. Kotak itu tidak terlalu besar, kira-kira sebesar kotak penyimpanan perhiasan, tapi ukirannya rumit, dengan motif bunga dan sulur kuno. "Ini pasti yang ibu maksud dengan peninggalan keluarga," pikir Dias. Tangannya gatal ingin meraih, tapi ia ragu. Saat hendak mengangkat kursi untuk mengambil kotak itu, terdengar suara langkah kaki mendekat. "Dias," suara Bu Laras terdengar dari arah pintu. Dias buru-buru mematikan lampu ponselnya dan pura-pura mencari minum di rak bawah. Haus? Cuma nyari gelas." Bu Laras menatapnya curiga, lalu menghela napas. "Kalau haus, bilang aja, jangan macam-macam sama kotak itu. Itu bukan mainan." Dias hanya bisa mengangguk, meski dalam hati rasa penasarannya semakin besar. Malam itu, Dias tidur dengan gelisah. Dalam mimpinya, ia berada di dalam Laras Chicken, tapi suasananya aneh. Lampu neon berkedip-kedip, kursi berantakan, dan aroma amis menusuk hidung. Ia melihat pelanggan duduk di meja, tapi wajah mereka tidak seperti biasanya. Mata mereka kosong, mulutnya penuh darah, dan mereka tertawa dengan suara yang bukan manusia. Dias menjerit dalam mimpi, lalu melihat kotak kayu di atas meja kasir. Kotak itu terbuka, dan di dalamnya ada sebuah keris kecil berkilau merah. Saat hendak mendekat, keris itu tiba-tiba melayang dan bergetar, mengeluarkan suara mendesis seperti ular. Dias terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Tapi dalam hati, ia tahu mimpi itu punya kaitan dengan kotak misterius di dapur. Hari-hari berikutnya berjalan normal, tapi Dias tidak bisa melupakan mimpi itu. Ia semakin sering memperhatikan ibunya, terutama saat malam menjelang. Suatu malam, ia mendengar suara berbisik dari arah dapur. Bukan suara jelas, tapi seperti gumaman panjang. Dias berjingkat pelan, mencoba mendekat,
Dari celah pintu, ia melihat ibunya duduk di lantai. Kotak kayu terbuka di depannya. Di dalamnya tampak keris kecil berkilau samar. Bularas berbisik lirih, seperti membaca doa atau mantra di es tertegan. Tubuhnya merinding. Ia ingin masuk dan bertanya, tapi kakinya terasa berat. Tiba-tiba, Bularas menoleh ke arah pintu, seolah menyadari ada yang mengintip. Dia buru-buru berlari ke kamarnya pura-pura tidur. Keesokan harinya, Dias tidak bisa menahan diri. Saat sarapan, ia memberanikan diri bertanya, "Bu, kotak kayu itu isinya apa sih? Aku sering lihat ibu bawa-bawa. Aku juga mimpi aneh tentang kotak itu." Bularas terdiam lama, lalu menaruh sendoknya. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. "Itu peninggalan keluarga kita, Dias, dari leluhur yang dulu tinggal di Karawang sini. Kotak itu harus dijaga, karena di dalamnya ada sesuatu yang bisa membawa rezeki. Tapi jangan sekali-kali kamu coba buka." "Bahaya? Bahaya gimana?" tanya Dias penasaran. "Pokoknya jangan, kamu belum siap tahu," jawab Bularas tegas, menunduk, pura-pura mengalah. Tapi dalam hatinya, rasa penasaran itu semakin besar. Ia tahu suatu hari nanti, ia harus mencari tahu sendiri. Hari-hari di Laras Chicken tetap berjalan normal. Dari luar, pelanggan terus berdatangan. Tawa anak muda memenuhi ruangan. Aroma ayam goreng selalu tercium. Semua terlihat biasa saja. Tapi di balik dapur modern yang penuh peralatan canggih, ada kotak kayu tua yang seolah menyimpan sesuatu. Dan setiap kali Dias melewati dapur, matanya selalu tertuju ke arah kotak itu, penuh rasa ingin tahu, sekaligus rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Tidak tahu bahwa rasa penasarannya itu akan menyeretnya ke dalam rahasia kelam keluarga yang sudah terlalu lama disembunyikan. Malam di Karawang terasa lebih lengang dibanding siang. Setelah outlet Laras Chicken tutup, lampu neon dimatikan. Hanya menyisakan temaram dari lampu jalan alon-alon yang menembus kaca depan. Suasana yang biasanya riuh tawa pelanggan kini berubah. Hening, Dias merebahkan diri di ranjang, menatap langit-langit kamar. Pikirannya terus melayang pada kotak kayu misterius dan mimpi aneh yang beberapa kali mengganggu tidurnya. Ia sudah berusaha mengalihkan pikiran dengan bermain game di ponsel, tapi semakin larut, rasa penasaran justru semakin kuat. Jam dinding menunjuk pukul 11 malam. Matanya sudah mulai terpejam ketika samar-samar terdengar suara gesekan dari arah dapur. Seperti kursi digeser perlahan. Dias menajamkan telinga. Suara itu terdengar lagi. Kali ini disusul dengan bunyi lirih, gumaman tak jelas, seperti doa panjang. Dias menelan ludah. Jangan-jangan ibu lagi. Ia bangkit dari ranjang, melangkah hati-hati ke arah dapur. Lampu koridor padam, hanya ada cahaya tipis dari celah pintu dapur. Jantungnya berdegup cepat, tapi rasa ingin tahu mendorong kakinya terus melangkah. Dias menempelkan telinga di pintu kayu dapur. Gumaman itu semakin jelas. Ada jeda-jeda pendek, lalu suara seperti hembusan napas berat. Ia memberanikan diri mengintip lewat celah kecil dari celah pintu. Dias melihat pemandangan yang membuat tubuhnya merinding. Di lantai dapur, Bularas duduk bersila dengan lilin kecil menyala di sekelilingnya. Kotak kayu berukir terbuka di depan, menampakkan sebuah keris kecil dengan gagang kayu hitam. Wajah Bularas tampak khusyuk, matanya terpejam, bibirnya terus berbisik doa yang tak pernah Dias dengar sebelumnya. Di sampingnya ada seekor ayam hitam yang terikat kakinya. Ayam itu berkokok lirih meski malam sudah larut. Suaranya serak, membuat bulu kuduk Dias berdiri. Dias nyaris berteriak saat ibunya mengangkat keris itu. Dengan gerakan cepat, Bularas menyayat leher ayam hitam tersebut di atas mangkuk besar. Darah segar mengalir, memenuhi wadah. Sementara Bularas menggumamkan doa semakin keras. Dias mundur selangkah, tangan gemetar. Ia ingin kabur, tapi tubuhnya seperti terpaku. Matanya tak bisa lepas dari pemandangan itu. Setelah darah terkumpul, Bularas meneteskan beberapa tetes ke atas keris. Seketika, cahaya lilin bergetar, seolah tertiup angin, padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Keris itu memantulkan cahaya merah samar, membuat dapur terasa lebih menyeramkan.
Tiba-tiba, ayam yang sekarat itu menggabazenggebas. Sayapnya keras, menimbulkan suara ribut. Dias terlonjak, tak sengaja menyenggol pintu. Bunyi krik terdengar jelas. Bularas menoleh cepat, matanya tajam seperti menangkap sesuatu. Dias buru-buru menahan napas, bersembunyi di balik tembok. Jantungnya berdentum kencang. Karin Gatdingen membasahi pelipis. Beberapa detik hening, Dias mendengar ibunya menghela napas panjang, lalu kembali melanjutkan ritual. Perlahan, Dias mundur dan kembali ke kamarnya. Pintu ditutup pelan. Tubuhnya langsung jatuh terduduk di lantai. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Apa yang barusan gue lihat? Batinnya. Kenapa ibu sampai ngelakuin hal kayak gitu? Dias tak bisa tidur hingga fajar. Bayangan keris yang berkilau merah dan ayam hitam yang disembelih terus menghantui pikirannya. Pagi datang seperti biasa. Outlet kembali dipenuhi pelanggan. Aroma ayam goreng kembali menguar dan tawa anak muda terdengar riang. Dari luar, tidak ada yang aneh. Semuanya berjalan normal. Bularas sibuk mengatur dapur. Wajahnya seperti tidak terjadi apa-apa semalam. Dias memperhatikannya dari kasir. Ada rasa ingin marah, ingin bertanya langsung, tapi mulutnya terkunci. Dias, jangan bengong. Tolong ent, pesanan ke meja 3, kata Bularas dengan nada datar. Dias menurut, tapi pikirannya tak bisa fokus. Saat meletakkan nampan di meja pelanggan, ia sempat melihat bayangan di kaca jendela. Sekilas seperti wajah ibunya yang sedang memegang keris. Padahal jelas-jelas Bularas ada di dapur. Dias cepat-cepat mengalihkan pandangan. Ia tidak ingin pikirannya semakin kacau. Sepulang sekolah, Dias duduk di bangku alun-alun bersama Riko. Suasana ramai, pedagang balon, penjual jagung rebus, dan suara musik dari pengeras suara membuat suasana hidup. Lo kenapa bro? Mukanya banget, tanya Riko sambil menyeruput es teh. Dias ragu sejenak lalu berbisik. Gue lihat sesuatu di dapur. Nyokap gue kayak lagi ritual. Ada ayam hitam, ada keris. Gue gak ngerti. Riko membelalakan mata. Gila, serius lo? Jangan main-main bro. Gue gak bercanda, jawab Dias pelan. Gue sendiri gak yakin, tapi gue lihat jelas. Riko menelan ludah, lalu berbisik lebih pelan. Karawang kan emang banyak cerita kayak gitu. Gue pernah denger tentang orang yang pakai pusaka buat dagang. Tapi biasanya ada syaratnya. Kayak tumbal. Kata tumbal membuat darah Dias seakan berhenti mengalir. Ia menatap kosong. Pikirannya makin kacau. Malam itu, Dias kembali dihantui mimpi. Ia bermimpi berada di dalam laras chicken, tapi suasananya gelap. Hanya ada satu lilin di meja kasir. Kotak kayu terbuka, keris berdiri tegak di atas meja, berkilau merah. Dari pintu masuk, satu persatu pelanggan masuk, tapi wajah mereka menyeramkan. Mata hitam pekat, mulut penuh darah, dan tertawa keras. Mereka duduk di meja, tapi bukannya makan ayam. Mereka justru mengunyah potongan daging mentah berlumuran darah. Suara kunyahan itu membuat Dias ingin muntah. Keris bergetar, lalu terdengar suara bisikan. Darah, butuh darah. Dias terbangun dengan jeritan. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Ia merasakan ada sesuatu di kamar, seperti bayangan hitam, berdiri di sudut ruangan. Tapi ketika ia menyalakan lampu, bayangan itu hilang. Sejak malam itu, Dias jadi lebih sering melamun. Di sekolah ia kesulitan fokus. Teman-teman heran melihatnya lebih pendiam. Setiap kali menatap pelanggan yang datang ke outlet, ia jadi teringat mimpi-mimpi menyeramkan itu. Kenapa gue harus lihat semua ini? Kenapa ibu nyembunyiin hal kayak gini? Gumamnya suatu malam. Namun satu hal yang ia tahu, ia tidak bisa terus diam. Cepat atau lambat, ia harus tahu rahasia sebenarnya di balik resep ayam keramat milik ibunya. Malam Jumat berikutnya, sudah di depan mata. Dias merasa cemas, sekaligus penasaran. Bagian dalam dirinya menolak untuk melihat ritual itu lagi. Tapi rasa ingin tahu menjeratnya seperti rantai. Ia tahu, semakin ia mencari jawaban, semakin besar bahaya yang menunggu. Tapi hatinya berkata, hanya dengan menemukan kebenaran, ia bisa melindungi ibunya, atau mungkin justru melindungi dirinya sendiri. Malam itu, udara Karawang terasa lembab. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang masuk lewat jendela kamar Dias.
Ia berbaring di kasur dengan mata terpejam. Namun pikirannya gelisah. Sejak melihat ritual Bularas, tidurnya tidak pernah tenang. Dias menutup wajah dengan bantal, mencoba memaksa dirinya tidur. Tapi begitu mata terpejam, mimpi aneh kembali datang. Lebih nyata dari sebelumnya. Dias berdiri di depan outlet Laras Chicken. Namun, tempat itu tidak lagi ramai. Semua lampu mati. Papan nama berganti tulisan merah menyala. Ayam tumbal. Pintu terbuka dengan sendirinya. Dias melangkah masuk. Aroma amis darah langsung menusuk hidung. Dapur yang biasanya terang kini gelap. Hanya diterangi lilin-lilin kecil yang berjejer di lantai. Di tengah ruangan, kotak kayu berukir terbuka. Keris hitam berdiri tegak di dalamnya. Dari bilah keris itu menetes cairan merah, jatuh ke lantai, membentuk genangan. Dias menendok dan kaget melihat genangan itu bukan darah ayam, melainkan darah manusia. Bau anyirnya menusuk hingga membuat perutnya mual. Tiba-tiba, dari arah pintu keluar, masuklah sosok-sosok pelanggan. Mereka masih memakai seragam kerja. Ada yang mengenakan seragam pabrik, ada pula anak muda berseragam sekolah. Tapi, wajah mereka pucat, mata kosong, kulit dingin seperti mayat. Mereka berjalan pelan, lalu duduk di meja. Dias ingin kabur, tapi tubuhnya terkunci. Ia hanya bisa menatap saat salah satu pelanggan membuka mulut. Dan dari dalamnya, keluar suara serak. Kami tumbal. Seketika, semua pelanggan menoleh ke arah Dias. Mata hitam pekat mereka berkilat. Kami tumbal. Kamu. Berikutnya, jeritan mereka menggema di seluruh ruangan. Dias langsung terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat. Napasnya tersengal. Ia melihat jam di dinding. Baru pukul 2 dini hari. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba terdengar bunyi ketukan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Dias menoleh cepat. Jantungnya hampir meloncat ketika melihat sosok ayam hitam menempel di jendela. Matanya merah menyala. Bulunya basah kuyup karena hujan. Namun ayam itu menatap lurus ke arah Dias. Paruhnya berdarah. Ya, Tuhan. Dias menutupi wajah dengan selimut. Saat ia memberanikan diri membuka selimut, jendela itu sudah kosong. Dias gemetar. Apa gua masih mimpi? Atau ini beneran kejadian? Keesokan paginya, Dias bangun dengan wajah pucat. Ia hampir tidak tidur semalaman. Saat keluar kamar, ia melihat ibunya di dapur, sedang menyiapkan bumbu. Dias, kenapa? Mukanya kusut sekali, tanya Bularas sambil memotong bawang. Gak apa-apa, Bu, jawab Dias singkat. Meski hatinya berdebar, ia ingin menceritakan mimpi itu. Tapi takut ibunya justru marah atau menutup diri. Namun sesuatu membuat Dias semakin bingung. Di dekat tempat sampah dapur, ia melihat bulu-bulu ayam hitam yang masih basah. Dia menelan ludah. Apa? Ayam yang semalam gue lihat di jendela itu beneran ada? Di sekolah, Dias menceritakan mimpinya pada Riko. Mereka duduk di kantin. Suasana ramai oleh suara anak-anak lain. Bro, ini udah kelewatan. Mimpi lo makin serem aja, kata Riko. Wajahnya serius. Kedai, mimpi bisa jadi pertanda. Apalagi kalau kejadian itu nyambung sama hal nyata yang lo lihat. Dias menatap meja. Gue takut, Rick. Gue takut ibu ada hubungannya sama tumbal yang lo bilang kemarin. Riko menepuk bahunya. Kalau gitu, lo harus cari bukti. Lo gak bisa cuma diem. Kalau memang ada yang disembunyiin, cepat atau lambat bakal ketahuan. Ucapan Riko menancap di kepala Dias. Ia tahu, semakin lama ia diam, semakin besar rasa takutnya. Malam berikutnya, Dias kembali terjerat mimpi. Kali ini, ia berada di sawah luas. Bulan purnama menggantung di langit. Sinarnya pucat, menyinari hamparan padi. Ia berjalan tanpa arah, hingga tiba-tiba mendengar suara kokok ayam. Tapi suara itu bukan seperti ayam biasa. Lebih mirip jeritan manusia. Dari tengah sawah, seekor ayam hitam muncul. Tubuhnya lebih besar dari normal, matanya merah, dan bulunya tampak gosong seperti terbakar. Ia melangkah pelan ke arah Dias. Di belakang ayam itu, muncul sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya samar, tapi Dias yakin betul, itu Bularas, Ibu, panggil Dias dengan suara gemetar. Sosok itu menoleh, wajah Bularas penuh darah, senyumnya aneh.
Ia mengangkat keris yang sama seperti di dapur, lalu berbisik, "Semua ini untukmu, Nak, agar hidup kita lebih baik." Dias berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya tak keluar. Ayam hitam itu berlari ke arahnya. Paruhnya terbuka lebar, seperti akan menelan Dias. Dias terbangun mendadak. Kali ini bukan hanya keringat dingin yang ia rasakan. Lengannya terasa perih saat ia melihat ada bekas cakaran 3 garis merah di kulitnya. Dias terdiam. Tubuhnya bergetar. Ini nggak mungkin, cuma mimpi. Nggak mungkin. Ia menatap cermin di kamar. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Hari itu, Dias duduk sendirian di alun-alun Karawang. Orang-orang berlalu lalang, tapi ia tidak peduli. Pikirannya hanya dipenuhi pertanyaan. Kenapa semua mimpi itu terasa nyata? Kenapa ada tanda di tubuh gue? Ia ingat kota-kota ibunya di mimpi. Semua ini untukmu. Apakah benar Bularas melakukan semua itu demi dirinya? Atau ada alasan lain yang lebih gelap? Dias menatap langit mendung. Dalam hatinya, ia berhal. Ia harus mencari tahu apa isi sebenarnya dari kotak kayu itu. Dan kenapa ibunya begitu terikat padanya. Malam semakin dekat. Dias tahu mimpi itu akan kembali menghantui. Namun kali ini ia tak ingin hanya jadi korban. Ia ingin bersiap, mencari celah untuk memahami pesan di balik mimpi-mimpi itu. Namun yang tak ia ketahui, setiap kali ia mencoba mendekati rahasia itu, justru semakin dalam ia terjerat ke dalam bayangan pesugihan yang tak mudah dilepaskan. Malam itu, Dias tidak bisa tidur. Bayangan mimpi yang ia alami berulang kali menempel di kepalanya. Bekas cakaran di lengan masih jelas terlihat, memerah, seolah baru saja terjadi. Setiap kali ia menyentuhnya, rasa perih menusuk. Dias menatap langit-langit kamar. Apa ini benar mimpi? Atau ada sesuatu yang lebih nyata dari itu semua? Ia ingat kata-kata Riko. Lo harus cari bukti. Dan malam itu juga, ia bertekad untuk mulai mencari tahu. Sekitar pukul 11 malam, Dias keluar kamar. Lampu rumah sudah dipadamkan. Tapi dari arah dapur, ia mencium bau aneh. Bukan bau ayam goreng seperti biasanya, melainkan bau amis darah bercampur wangi kemenyan. Dengan langkah hati-hati, Dias mendekat. Dapur tampak kosong. Tapi di sudut meja, ada wadah logam besar, berisi air merah pekat. Ia hampir muntah saat menyadari itu bukan bumbu atau pewarna makanan. Ia menoleh cepat ketika mendengar suara pintu belakang berderit. Dari celah kecil, ia melihat ibunya, Bularas, keluar membawa kantong plastik hitam besar. Gerakannya hati-hati, seolah tidak ingin ketahuan. Dias bersembunyi di balik lemari dapur. Menahan napas, ia memperhatikan ibunya menyeret kantong itu ke halaman belakang, lalu menutup pintu perlahan. Jantung Dias berdegup kencang. Apa yang ibu sembunyikan di kantong itu? Keesokan harinya, saat Bularas sibuk di outlet Laras Chicken, Dias memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke kamar ibunya. Ia tahu ini berisiko besar, tapi rasa penasarannya sudah tidak bisa ditahan. Ia mengaduk laci, membuka lemari, hingga akhirnya menemukan kotak kayu berukir di bawah ranjang. Kotak itu sama persis dengan yang ia lihat di mimpinya. Ukirannya rumit, dengan motif naga dan bunga teratai. Ada aroma wangi cendana bercampur bau besi karat. Dengan tangan gemetar, Dias mencoba membukanya. Namun kotak itu terkunci rapat dengan gembok kecil. Dias meraba gembok itu. Saat tangannya menyentuh, tiba-tiba ada sensasi panas menjalar di telapak tangannya, membuat ia terloncat mundur. Ia mengusap tangannya, kaget melihat bekas merah samar seperti terbakar. Dias mundur perlahan. Apapun isinya, ini bukan barang biasa. Malamnya, saat mereka makan bersama, Dias memperhatikan wajah ibunya. Bularas tampak tenang, bahkan sesekali tersenyum saat bercerita tentang omset dagangan yang makin meningkat. Dias, bayangkan saja, dulu kita susah payah jualan. Sekarang, tiap malam, outlet selalu ramai. Semua berkat doa dan kerja keras, kata Bularas sambil menyendok nasi. Dias hanya mengangguk. Dalam hati ia bergumam, doa dan kerja keras? Atak, sesuatu yang lain ibu. Kalau rezeki itu datangnya nggak wajar gimana? Tanya Dias, mencoba menguji. Bularas menatapnya sejenak, lalu tersenyum samar. Rezeki itu rahasia Tuhan, nak.
Kadang kita nggak paham jalannya. Yang penting, jangan lupa bersyukur. Dias merasa jawaban itu terlalu umum. Seolah ibunya sengaja menutup sesuatu. Ia ingin mendesak, tapi takut menimbulkan curiga. Beberapa hari kemudian, Dias memberanikan diri memeriksa halaman belakang. Tempat ia melihat ibunya menyeret kantong hitam di pojok dekat pohon pisang. Tanah terlihat agak gembur, seolah baru digali. Dias mengambil cangkul kecil dan mulai menggali pelan-pelan. Tangannya gemetar ketika menemukan plastik hitam terkubur di sana. Ia membukanya dan hampir berteriak. Di dalamnya ada sisa ayam hitam dengan leher terpotong. Bulunya masih lengket darah, tapi yang lebih mengerikan, di bawah bangkai ayam itu ada potongan kain seragam sekolah dengan bercak darah kering. Seragam putih abu-abu, sama seperti yang ia pakai. Dias terjatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Kenapa ada seragam sekolah di sini? Siapa pemiliknya? Pikiran buruk melintas. Apakah benar tumbal yang diminta keris itu bukan hanya ayam, tapi juga manusia? Hari berikutnya, Dias menceritakan semua temuannya pada Rico di warung kopi dekat stasiun. Gue nemuin seragam berdarah, Rick. Serius? Ini udah bukan main-main lagi. Gue takut ibu gue udah ngelakuin hal gila. Rico menatapnya dengan ekspresi ngeri. Kalau itu beneran, berarti ibu lo udah masuk jauh banget, bro. Biasanya pesugihan gitu emang dimulai dari hewan, tapi lama-lama tumbalnya manusia. Dan yang paling sering, orang terdekat sendiri. Dias membeku. Kata-kata terakhir itu menusuk dadanya. Lo yakin? Gue harus gimana? Suara dia serak. Kalau lo terus diem, bisa jadi lo yang dikorbanin, bro. Lo harus berani bongkar rahasia itu. Atau minimal, lo harus siapin diri buat ngadepin hal-hal yang bakal lebih parah. Dias terdiam lama. Matanya menatap kosong ke arah jalanan Karawang yang ramai, tapi hatinya gelap. Malam itu, Dias mencoba tidur lebih awal, tapi tepat pukul 2 dini hari, ia mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Pelan, tapi jelas. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamarnya. Dari ujung koridor, ia melihat bayangan ibunya melintas, membawa sesuatu yang panjang di tangannya. Dias mengintip dari balik pintu. Ia melihat ibunya menuju dapur, lalu membuka kotak kayu itu. Dari dalamnya, Bularas mengeluarkan keris hitam yang berkilat redup. Dias tersikat. Keris itu persis seperti dalam mimpinya. Bilahnya basah, seolah baru saja digunakan. Bularas meletakkan keris itu di atas meja, lalu menyalakan dupa. Suara lirih keluar dari bibirnya, entah doa atau mantra. Dias mundur perlahan, kembali ke kamarnya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, apa yang selama ini ia lihat di mimpi bukan sekadar bunga tidur, itu nyata. Keesokan paginya, Bularas bersikap seperti biasa. Ia bahkan sempat bercanda dengan pelanggan yang datang lebih awal. Namun bagi Dias, wajah ibunya kini terasa asing. Ada tabir gelap yang memisahkan mereka. Dias menatap outlet Laras Chicken yang ramai. Orang-orang tertawa, menikmati ayam goreng yang renyah, tanpa tahu rahasia kelam yang mungkin ada di baliknya. Dalam hati, Dias bersumpah, ia harus membongkar semuanya. Meski nyawanya jadi taruhannya, langkah Dias menuju kebenaran baru saja dimulai. Setiap bukti yang ia temukan semakin memperkuat kecurigaannya, dan kini bayangan bahwa dirinya bisa menjadi korban berikutnya semakin menghantui. Namun yang belum ia ketahui, keris itu sudah mulai menuntut sesuatu yang lebih besar, dan Bularas dalam kebimbangannya perlahan kehilangan kendali. Malam itu, Dias tidak bisa melepaskan bayangan keris hitam yang ia lihat di tangan ibunya. Semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat pula suara-suara aneh berbisik di telinganya. Kadang terdengar seperti desahan, kadang seperti suara orang yang menjerit tertahan. Dias tidak tahu apakah itu hanya halusinasi atau memang suara dari sesuatu yang bersemayam di rumah itu. Yang jelas, ia merasa waktunya semakin sempit. Ia takut jika dirinya benar-benar menjadi korban selanjutnya. Beberapa hari kemudian, warga Karawang digemparkan dengan berita hilangnya seorang anak SMP bernama Rehan. Anak itu terakhir terlihat sepulang mengaji di musola dekat kampung. Orang tuanya melapor ke RT, dan kabar itu cepat menyebar. Dias yang mendengar berita itu merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia teringat
kain seragam berdarah yang ia temukan di halaman belakang. Benarkah itu milik Rehan? Malamnya, ia memberanikan diri bertanya pada Bularas. Ibu dengar kabar anak hilang gak? Tanyanya saat makan malam. Bularas mengunyah ayam goreng pelan, lalu mengangguk. Iya, katanya anak SMP. Kasihan orang tuanya. Ibunya lekat-lekat, mencari ekspresi bersalah. Namun wajah Bularas tetap datar bahkan tenong. Apa ibu bener-bener terlibat? Batin Dias gelisah. Beberapa malam kemudian, mimpi itu datang lagi. Dias melihat keris hitam meneteskan darah segar. Dari dalam kabut, muncul sosok anak laki-laki dengan wajah pucat, mengenakan seragam SMP, wajahnya penuh ketakutan, matanya kosong. Anak itu berbisik lirih, tolong aku. Dias berlari menghampiri, tapi tubuh anak itu tiba-tiba ditarik masuk ke dalam kotak kayu berukir naga. Kotak itu menutup rapat, meninggalkan suara jeritan yang menggema. Dias terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya memburu. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah pesan. Pesan bahwa tumbal pertama manusia sudah dipersembahkan. Hari berikutnya, Dias memperhatikan outlet Laras Chicken. Anehnya, pengunjung semakin ramai. Bahkan, ada antrean panjang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ayam goreng habis dalam hitungan jam. Meski harga dinaikkan, semua orang mengatakan rasanya semakin enak, lebih gurih dan renyah dari biasanya. Dias hanya bisa terdiam, melihat orang-orang menikmati ayam goreng, tanpa tahu bahwa ada nyawa manusia yang mungkin menjadi bagian dari keberhasilan itu. Saat itu, ia sempat melihat ibunya tersenyum puas di balik meja kasir. Senyum yang bagi Dias terlihat berbeda. Bukan lagi senyum seorang ibu, tapi senyum seseorang yang menyimpan rahasia kelam. Dias segera menemui Riko malam itu di warung kopi yang sama. Ia menceritakan mimpi terbarunya tentang Rehan yang ditelan kotak kayu. Riko terdiam lama, lalu berkata lirih, "Kalau mimpi lo bener, berarti ibumu udah resmi masuk tahap kedua. Pesugihan itu emang biasanya dimulai dengan hewan. Setelah itu, manusia, dan tumbalnya nggak bisa dihentikan. Harus terus ada, atau usaha yang dibangun akan hancur." Dias menunduk. "Berarti setiap kali outlet makin rame, ada tumbal baru?" Riko mengangguk pelan. "Dan biasanya, makin lama, tumbal bakal lebih dekat dengan orang yang punya perjanjian." Bisa aja, loh. Tubuh Dias merinding hebat. Ia tidak berani membayangkan kemungkinan itu. Malam itu, Dias kembali mengintip kamar ibunya. Saat pintu kamar sedikit terbuka, ia melihat ibunya sedang duduk di lantai, menyalakan dupa. Dengan kotak kayu terbuka di depannya, yang membuat Dias ngeri adalah punggung Bularas dari balik daster yang longgar. Tampak garis-garis hitam, seperti yuret menjalar dari tengkuk hingga ke punggung bawah, seolah tubuhnya dipenuhi akar yang merambat. Dias menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia menutup pintu perlahan, lalu mundur dengan langkah gemetar. Ia yakin ibunya bukan lagi manusia biasa. Beberapa hari kemudian, polisi datang ke kampung. Mereka menyelidiki kasus hilangnya Rehan. Petugas sempat bertanya pada warga sekitar, termasuk Dias dan Bularas. "Bu, beberapa warga bilang terakhir kali anak itu terlihat dekat warung ibu. Bener begitu?" tanya salah satu polisi. Bularas tersenyum tenang. "Anak-anak memang sering jajan ke sini, Pak. Tapi malam itu saya tutup lebih cepat, jadi saya nggak tahu." Polisi hanya mengangguk, mencatat sesuatu di buku kecil. Dias yang berdiri di samping ibunya, menahan rasa ingin berteriak. Ia tahu ibunya berbohong, tapi bagaimana ia bisa bicara sementara tidak punya bukti kuat? Malamnya, dia sendirian di kamar. Angin bertiup kencang, membuat jendela berderit. Lampu kamar tiba-tiba berkedip, lalu mati. Dalam gelap, Dias mendengar suara bisikan. Giliranmu." Dia menoleh panik, tapi tak ada siapapun. Saat itu, ia merasakan sesuatu dingin menyentuh kakinya. Ia menyalakan senter ponsel dan hampir menjerit. Ada bekas jejak kaki kecil berlumuran darah di lantai kamarnya. Jejak itu menuju ranjangnya, lalu menghilang tepat di bawah tempat tidurnya. Berlari keluar kamar, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu arwah Rehan datang menemuinya, meminta pertolongan sekaligus memberi peringatan
Keesokan paginya, Dias memberanikan diri menanyakan secara langsung pada ibunya. Bu, apa yang sebenarnya ibu lakukan? Kenapa usaha ini tiba-tiba bisa sukses besar? Dan jangan bilang semua ini cuma kerja keras, karena aku tahu ada yang lebih dari itu. Bularas menghentikan aktivitasnya sejenak. Ia menatap Dias tajam. Tatapannya membuat bulu kuduknya berdiri. Jangan ikut campur urusan ini, Dias, katanya dengan suara rendah tapi tegas. Semua ini demi masa depanmu juga. Dias menggertakkan giginya. Masa depan apa kalau harus ngorbanin orang lain, Bu? Termasuk aku. Tatapan Bularas melembut sejenak, lalu kembali dingin. Kamu gak akan ngerti. Suatu saat nanti, kamu bakal sadar kenapa ibu melakukan ini. Dias, kata-kata itu terdengar seperti ancaman sekaligus pembenaran. Sejak malam itu, Dias yakin satu hal. Tumbal pertama manusia sudah dipersembahkan, dan keris hitam itu belum akan berhenti menuntut. Semakin lama, ancaman semakin dekat, dan Dias mulai merasakan dirinya bisa menjadi korban berikutnya jika tidak segera menemukan cara untuk menghentikan perjanjian kelam itu. Sejak kejadian itu, Dias hampir tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat wajah pucat Rehan yang muncul dalam mimpi. Mata kosong anak itu seakan terus menatapnya, meminta tolong. Suasana rumah pun semakin berat. Meski dari luar tampak normal, outlet Laras Chicken selalu ramai. Pelanggan makin bertambah. Namun bagi Dias, semua itu hanya topeng. Di balik dinding rumah yang sederhana itu, ada rahasia gelap yang menuntut darah manusia. Pagi hari, Dias berusaha mengumpulkan keberanian. Ia kembali ke halaman belakang, tempat ia dulu menemukan kain seragam berdarah. Kali ini ia membawa plastik, senter, dan ponselnya. Ia ingin memastikan apakah ada jejak lain yang tertinggal. Tanah di sana sudah agak kering, tapi ketika ia menyusuri sudut dekat pohon jambu, ia menemukan noda gelap yang membekas di tanah. Ia jongkok, menyentuhnya pelan. Masih terasa lengket, darah. Dias menelan ludah, lalu mengambil foto dengan ponselnya. Ia tahu bukti ini penting. Meski samar, noda itu bisa menguatkan kecurigaannya. Tapi baru beberapa menit ia di sana, suara langkah terdengar dari arah dapur. Dias panik, segera menutup kamera ponsel, dan pura-pura sedang menyapu halaman. Tak lama kemudian, Bularas muncul dengan senyum yang terasa dipaksakan. Kamu ngapain di belakang, nak? Tanyanya sambil menatap lekat. Dias gugup, tapi mencoba. Tenang, bersihin halaman, Bu. Banyak daun kering. Bularas menatap beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Iya, halaman emang harus sering dibersihin. Jangan lupa, nanti sore, bantu ibu di outlet. Dias mengangguk, tapi di dalam hatinya ia yakin ibunya sudah mulai curiga. Sore harinya, Dias pergi menemui Riko. Ia menunjukkan foto noda darah yang Riko menatapnya dengan wajah serius. Gila, ini udah jelas banget, Z. Gue yakin itu darah korban, dan kalau lo bilang lo mimpiin Rehan, kemungkinan besar itu beneran dia. Dias menggenggam erat ponselnya. Terus, gue harus gimana? Rick, polisi pernah dateng, tapi ibu gue bohong. Gue gak bisa ngomong sembarangan tanpa bukti kuat. Riko terdiam sejenak lalu berbisik. Lo harus cari bukti lebih dalam. Kalau emang ada keris kayak yang lo bilang, pasti itu disimpan di rumah lo. Itu kuncinya. Lo harus bisa lihat langsung. Dias pucat mendengar saran itu. Membayangkan masuk ke kamar ibunya di malam hari saja sudah membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi ia tahu, itu mungkin satu-satunya cara. Malam itu, Dias pura-pura tidur lebih awal. Ia menunggu sampai suasana sepi. Jam menunjukkan jam 1:30 ketika ia mendengar suara. Pintu kamar ibunya terbuka pelan. Langkah kaki terdengar menuju dapur, lalu ke halaman belakang. Dias menahan napas. Ia keluar perlahan, memastikan ibunya tidak ada di kamar. Saat pintu kamar terbuka, aroma dupa langsung menyeruak. Dia masuk dengan hati-hati. Di sudut ruangan, ada sebuah meja kecil dengan kain merah. Di atasnya, terletak kotak kayu berukir naga. Kotak itu yang selama ini ia lihat dalam mimpi. Tangan Dias gemetar saat menyentuhnya. Kotak itu dingin, seolah terbuat dari es. Ia mencoba membuka perlahan. Begitu terbuka, terlihat keris hitam
dengan ukiran menyeramkan. Ujungnya berlumuran noda merah yang sudah mengering. Dias hampir muntah. Ia buru-buru memotret keris itu dengan ponsel. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara pintu depan terbuka. Ibunya pulang lebih cepat dari yang ia duga. Dias panik. Ia menutup kotak kayu itu cepat-cepat, lalu bersembunyi di balik lemari. Tak lama kemudian, Bularas masuk ke kamar. Wajahnya terlihat lelah, tapi senyumnya puas. Ia menyalakan dupa, lalu duduk di depan kotak. Dias menahan napas sekuat tenaga. Dari celah kecil, ia melihat ibunya memegang keris itu dengan penuh hikmat, lalu berbisik-bisik dengan bahasa yang tidak ia mengerti. Tiba-tiba, keris itu bergetar sendiri. Dari ujungnya menetes cairan merah segar, darah baru. Dias hampir menjerit. Ia menutup mulut dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Saat itu, ia sadar keris itu bukan benda mati, tapi sesuatu yang hidup. Setelah ritual selesai, Bularas memadamkan dupa dan menyimpan kembali keris ke dalam kotak. Ia bangkit, berjalan menuju pintu kamar. Namun sebelum keluar, langkahnya berhenti. Ia menoleh ke arah lemari, seakan merasakan sesuatu. Siapa di sana? Suaranya tajam. Dias hampir kehilangan akal. Ia menahan napas. Tubuhnya gemetar. Ibu mendekat perlahan, tangan terulur, membuka pintu lemari. Detik itu, Dias sudah pasrah. Namun tiba-tiba suara ayam berkokok dari luar rumah membuat Bularas berhenti. Ia mendesah kesal, lalu menutup pintu lemari kembali. Cuma perasaan ibu aja, gumamnya. Setelah ibunya keluar, Dias menunggu beberapa menit sebelum berlari kembali ke kamarnya. Napasnya terengah, jantungnya berdetak begitu cepat. Keesokan paginya, Dias kembali menemui Riko. Ia menunjukkan foto keris yang berhasil ia ambil. Riko terperanjat. Anjir, jadi beneran ada Z. Ini bukti nyata. Lo harus simpen baik-baik. Jangan sampai ketahuan nyokap lo. Dias mengangguk, meski wajahnya masih pucat. Tapi apa cukup? Apa polisi bakal percaya cuma dengan foto? Riko menggeleng. Belum tentu. Tapi setidaknya ini bukti awal. Yang jelas, sekarang lo harus lebih hati-hati. Kalau nyokap lo sadar lo udah tahu rahasianya, lo bisa jadi tumbal selanjutnya. Kata-kata itu membuat Dias merinding. Ia sadar waktunya tidak banyak. Malam berikutnya, Dias kembali diganggu. Kali ini lebih nyata. Saat ia sedang duduk di kamar, lampu mendadak padam. Dalam gelap, terdengar suara ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Dias menoleh dan hampir pingsan ketika melihat wajah pucat Rehan menempel di kaca jendela. Darah mengalir dari matanya. Mulutnya bergerak-gerak tanpa suara. Ketukan itu makin keras hingga kaca bergetar. Dias berteriak, menutup telinganya. Tibut, wajah itu menghilang, meninggalkan embun berdarah di kaca. Dias jatuh terduduk. Tubuhnya lemas. Ia tahu arwah Rehan tidak akan berhenti sampai rahasia ini terbongkar. Kini, Dias punya bukti foto keris hitam, tapi ia juga semakin terpojok. Arwah korban terus menghantuinya. Sementara Bularas semakin larut dalam perjanjian kelam, dan semakin jelas jejak darah itu akan membawanya pada kebenaran yang lebih mengerikan, bahwa tumbal berikutnya bisa saja orang terdekatnya sendiri. Hari-hari setelah Dias menemukan keris itu menjadi semakin menyesakkan. Ia tidak hanya dihantui rasa takut, tetapi juga beban rahasia yang makin berat. Setiap kali menatap wajah ibunya, perasaan campur aduk muncul. Cinta seorang anak, benci karena pengkhianatan, dan ngeri karena ibunya bukan lagi manusia biasa. Rumah yang dulu hangat, kini terasa seperti penjara. Setiap malam aroma dupa semakin kuat, bahkan menempel di dinding dan kain-kain rumah. Bularas semakin sering mengurung diri di kamar, dan kadang Dias mendengar suara-suara aneh dari dalam. Tawa lirih, bisikan dalam bahasa asing, dan kadang suara tangisan samar. Suatu malam, saat Dias duduk di ruang tamu, ia mendengar suara ibunya. Tapi ketika ia mendekat ke kamar, terdengar dua suara berbeda. Suara Bularas, dan suara lain yang lebih berat, serak, seperti datang dari kerongkongan makhluk asing. Pengorbanan berikutnya harus segera, bisik suara itu. Dias langsung merinding. Ia tahu ibunya tidak sedang sendirian di kamar itu. Keesokan harinya,
Diaz memberanikan diri untuk berbicara. Saat mereka sarapan, ia mencoba mengangkat topik tentang Rehan. Bu Cameron, ada yang nyari Rehan di sekolah. Katanya, dia belum pulang berhari-hari. Mereka bingung. Ada yang bilang terakhir, kerja di outlet kita. Bularas berhenti mengunyah, menatap Diaz dengan mata tajam. Jangan ikut campur urusan orang lain, Diaz. Itu bukan tanggung jawab kita. Diaz mengepalkan tangan. Tapi orang tuanya pasti cemas. Kalau memang dia beneran terakhir ada di sini, kenapa kita nggak ngomong terus terang ke polisi? Seketika wajah Bularas berubah. Senyum dingin tersungging di bibirnya. Kamu mulai lancang sekarang, nak. Suaranya datar, tapi menusuk. Ingat, semua ini ibu lakukan buat kamu, supaya hidupmu lebih baik dari ibu. Jangan berani-berani melawan ibu, kalau kamu masih mau hidup tenang. Dia, kata-kata ibunya, lebih mirip ancaman daripada nasihat. Saat itu, ia sadar hubungan mereka sudah tidak sama lagi. Ketakutan membuat Diaz mencari jalan keluar. Malam itu, ia menemui Rico dan menceritakan semua yang ia dengar. Rick, gue takut banget. Kayaknya nyokap gue udah makin gila sama perjanjian itu. Ada suara lain di kamarnya. Kayak ada yang ngomong sama dia. Rico terdiam, lalu menghela napas panjang. Lo harus nyari bantuan, Z. Tapi jangan polisi dulu. Mereka susah percaya kalau nggak ada bukti mayat. Lo harus nyari orang pintar. Gue pernah dengar ada kiai di daerah Kelari, Karawang, yang sering bantu kasus-kasus kayak gini. Namanya Kiai Mulyana. Malam itu juga, mereka berdua sepakat untuk mencari informasi tentang kiai tersebut. Namun, sebelum sempat berangkat, gangguan semakin parah. Saat dia hendak tidur, ia merasakan sesuatu menarik selimutnya. Saat membuka mata, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Bayangan itu tinggi, matanya merah menyala, dan kepalanya mirip ayam dengan paruh tajam meneteskan darah. Dia menatap Diaz dengan senyum menyeramkan. Diaz menjerit, tapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Bayangan itu mendekat perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi cekikikan mirip suara ayam. Ketika makhluk itu hampir menyentuh wajahnya, pintu kamar terbuka. Bularas masuk dengan tatapan dingin. Anehnya, bayangan itu langsung menghilang. Apa yang kamu lihat, Diaz? Tanya Bularas dengan suara rendah. Diaz terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia hanya bisa menggeleng. Tapi Bularas tersenyum samar. Lalu menepuk bahunya. Kalau kamu tetap di sisi ibu, semua akan baik-baik saja. Jangan melawan takdir ini. Keesokan paginya, Diaz pura-pura sakit agar tidak ikut ke outlet. Setelah Bularas berangkat, ia diam-diam pergi bersama Rico ke rumah Kiai Mulyana. Rumah sang kiai terletak agak jauh di pinggir sawah. Sederhana, tapi terasa menenangkan. Begitu bertemu, Diaz langsung menceritakan semuanya. Outlet ayam goreng yang mendadak laris, pekerja hilang, keris berdarah, hingga arwah yang menampakkan diri. Kiai Mulyana mendengarkan dengan hikmat, lalu mengangguk. Apa yang kamu lihat itu benar. Ibumu telah terikat perjanjian dengan penguasa gaib. Biasanya disebut saudagar hitam, yang menuntut tumbal manusia. Selama keris itu masih ada di rumahmu, arwah korban tidak akan tenang. Bahkan, nyawamu pun dalam bahaya. Diaz pucat. Terus saya harus gimana, Kiai? Pertama, jangan biarkan ibumu tahu kamu datang ke sini. Kedua, kamu harus cari tahu kapan ritual berikutnya dilakukan. Itu saat paling lemah bagi makhluk tersebut. Baru setelah itu kita bisa mencoba memutus ikatan pesugihan. Sepulang dari rumah Kiai, Diaz merasa sedikit lega, tapi juga semakin takut. Malam itu, ia kembali pura-pura tidur lebih awal. Dari balik pintu kamarnya, ia mendengar ibunya bicara sendiri. Aku sudah siapkan semuanya. Satu lagi, setelah itu kekuatan akan penuh. Suara Bularas berbisik Diaz turjit. Satu lagi tumbal. Itu berarti akan ada korban berikutnya. Dalam waktu dekat, dia menempelkan telinga di pintu dan mendengar nama yang membuatnya kaget setengah mati. Rico, anak itu cocok dekat dengan Diaz. Diaz langsung terpaku. Tubuhnya gemetar. Ibunya mengincar Rico. Keesokan paginya, Diaz menemui Rico dengan wajah panik. Rick, lo harus pergi dari sini. Nyokap gue nyebut nama lo semalam. Gue yakin lo jadi target berikutnya.
Riko menegang. Anjir, serius, Z. Kalau gitu lo makin gak aman. Kalau nyokap lo tahu gue bantu lo bisa jadi korban juga. Dias menandok. Tapi gue gak bisa tinggal diam. Gue harus cari cara buat ngehentikan ini sebelum lo yang dikorbanin. Riko menggenggam bahunya. Kita jalanin rencana Kiai Mulyana. Kita harus tahu kapan ritual berikutnya baru bisa nyerang balik. Jangan takut, Zed. Gue gak bakal ninggalin lo sendirian. Malam itu dia sengaja begadang. Dari celah pintu kamar, ia memperhatikan ibunya. Jam 2 dini hari, Bularas keluar kamar dengan membawa kotak kayu berisi keris. Wajahnya terlihat pucat, tapi senyumannya aneh, seakan bukan lagi manusia. Dias mengikuti dayam-dayem hingga ke halaman belakang. Dari keyohon, ia melihat ibunya menancapkan keris ke tanah sambil menggumam mantra. Tanah bergetar, dan dari bawah keluar bau anyir yang menyengat. Lalu, bayangan hitam besar muncul lagi. Suara serak itu terdengar jelas. Tumbal berikutnya, harus darah muda, sahabat anakmu. Dias hampir berteriak, tapi menutup mulut dengan tangan. Ia tahu, kini waktunya semakin dekat. Dias kini berada di titik genting. Ia tahu, Riko menjadi target selanjutnya, dan ritual besar akan segera dilakukan. Namun untuk menghentikan semua ini, ia harus menghadapi ibunya sendiri, atau kehilangan sahabatnya selamanya. Malam setelah Dias mengintip ritual ibunya, ia tidak bisa tidur sama sekali. Bayangan wajah Bularas dengan senyum anehnya terus menghantui pikirannya. Lebih dari itu, suara makhluk gaib yang menginginkan darah Riko masih menggema di telinganya. Dias tahu, waktunya tidak banyak. Jika ia terlambat sedikit saja, sahabatnya bisa jadi korban berikutnya. Keesokan harinya, Dias menemui Riko di warung kopi kecil dekat sekolah. Mereka memilih duduk di pojok agar tidak menarik perhatian. Dias bercerita tentang apa yang ia lihat semalam. Ibunya melakukan ritual, suara gaib yang menuntut tumbal, dan penyebutan nama Riko. Riko mendengarkan dengan wajah serius. Jadi gue bener-bener targetnya Z. Gila, berarti nyokap lo udah gak bisa balik lagi ke jalan normal? Dias menandok, wajahnya muram. Gue juga gak tahu harus ngapain, tapi Kiai Mulyana bilang ritual itu adalah saat terlemah. Kalau kita bisa ganggu, mungkin bisa ngeputus perjanjian itu. Riko mengetuk meja dengan jari, berpikir keras. Oke, berarti kita harus tahu kapan ritualnya. Kalau udah dapet waktunya, kita kabarin Kiai, biar dia bisa ikut campur. Dias mengangguk. Meski dalam hati, ia diliputi rasa takut. Bagaimana kalau rencana itu gagal? Bagaimana kalau justru ia dan Riko yang jadi tumbal selanjutnya? Namun, keberanian Dias tidak sepenuhnya tersembunyi. Sejak pertemuan di warung kopi, Bularas mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia sering menatap Dias dengan tatapan curiga, seakan tahu anaknya menyembunyikan sesuatu. Malam itu, saat mereka makan malam, Bularas tiba-tiba bertanya, "Kamu ketemu siapa tadi siang, Dias?" Dias hampir tersedak. Cuman Riko, Bu. Ngobrol sebentar soal sekolah." Bularas tersenyum tipis. "Kamu harus hati-hati, tidak semua orang yang mengaku teman benar-benar bisa dipercaya." Tatapan mata ibunya menembus, membuat Dias menggigil. Dia tahu ibunya sedang menguji. Ia tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun. Malam berikutnya, Dias bermimpi aneh. Ia berada di dapur outlet, tapi semua dindingnya dipenuhi darah segar. Di tengah ruangan, berdiri Bularas dengan keris di tangan, menatapnya dengan mata merah menyala. "Dias, saatnya kamu ikut ibu. Kita akan berkuasa selamanya." Tiba-tiba, sosok Riko muncul di belakang Bularas. Tubuhnya penuh luka sayatan, wajahnya pucat. Ia berteriak, memanggil Dias, tapi suaranya serak dan melemah. Saat Bularas mengayunkan keris ke arah Riko, Dias terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah-engah. Ia yakin mimpi itu adalah peringatan bahwa ritual akan segera dilakukan. Pagi harinya, Dias kembali menemui Kiai Mulyana bersama Riko. Mereka duduk di ruang tamu rumah sang Kiai, dikelilingi rak-rak penuh kitab tua. "Pertanda itu nyata," kata Kiai Mulyana setelah mendengar cerita mimpi Dias. "Artinya, ritual akan dilakukan dalam waktu dekat. Kalian harus siap." Malam Jumat, biasanya waktu yang dipilih untuk perjanjian besar. Itu hanya 2 hari lagi. Dias
menelan ludah. 2 hari terasa begitu singkat. Kalau kami ketahuan, apa yang harus kami lakukan, Kiai? Tanya Riko. Jangan biarkan darahmu menetes di tanah ritual. Itu akan membuat perjanjian semakin kuat. Tugas kalian hanya menunda sampai saya tiba. Saya akan membawa doa-doa khusus untuk memutus ikatan itu. Tapi ingat, mereka tidak akan diam. Gangguan akan semakin keras menghantui kalian. Sejak pertemuan itu, rumah dia semakin tidak nyaman. Suara ayam berkokok sering terdengar di tengah malam. Meski jam menunjukkan pukul 3 pagi, bau anyir darah muncul dari dapur. Padahal tidak ada apa-apa di sana. Suatu malam, Dias bahkan mendengar suara langkah kaki di atap kamarnya. Suara itu berlari, berputar-putar, lalu berhenti tepat di atas kepalanya. Dias menahan napas, dan tiba-tiba terdengar ketukan keras di plafon. Duk, duk, duk. Ketika ia menoleh ke jendela, terlihat bayangan besar menyerupai ayam hitam raksasa dengan mata menyala merah. Bayangan itu menempel di kaca, menatapnya dari luar. Dias berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Saat ia menutup mata karena ketakutan, suara ibunya tiba-tiba terdengar dari balik pintu. Dias, buka pintunya. Ibu tahu kamu belum tidur. Dias hampir menangis. Apakah itu benar-benar ibunya, atau hanya makhluk lain yang menyamar? Ketegangan memuncak 2 malam sebelum ritual. Riko yang sedang berjalan pulang dari sekolah merasa diikut. Ia menoleh ke belakang, tapi jalanan kosong. Namun semakin ia mempercepat langkah, suara langkah di belakangnya semakin jelas. Ketika ia menoleh sekali lagi, tiba-tiba sesosok bayangan hitam melompat ke arahnya. Riko terjata, tubuhnya ditimpa sesuatu yang berat, dan matanya menatap paruh besar, meneteskan darah. Makhluk itu mencoba menusukkan paruhnya ke leher Riko. Dengan panik, Riko meraih batu di samping jalan dan memukul kepala makhluk itu. Seketika sosok itu lenyap, tapi bau amis darah masih tertinggal. Riko berlari sekuat tenaga menuju rumah Dias. Saat tiba, wajahnya pucat pasi. Zed, gue hampir mati barusan. Gue yakin ritual itu udah deket banget. Kita nggak bisa nunggu lagi. Malam sebelum malam Jumat, Bu Laras tiba-tiba mengajak Dias berbicara di ruang tengah. Cahaya lampu temaram membuat suasana semakin mencekam. Dias, ibu tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Kamu sering pergi diam-diam, dan ibu tahu kamu bertemu orang asing. Dias menendak, jantungnya berdebar. Aku cuma main sama Riko, Bu. Nggak ada yang aneh. Bu Laras tersenyum dingin. Kamu anak pintar, tapi jangan bodoh. Kalau kamu berani mengkhianati ibu, kamu tahu apa akibatnya. Tatapannya begitu tajam, seakan menembus hati Dias. Anak itu hanya bisa mengangguk, meski dalam hati berjanji tidak akan menyerah. Malam itu akhirnya tiba. Hujan deras mengguyur, disertai petir menyambar. Bu Laras mengenakan kebaya hitam, wajahnya dipulas bedak putih, membuatnya terlihat seperti sosok lain. Dias berpura-pura tidur, tapi dari celah pintu ia melihat ibunya membawa keris dan dupa. Ia keluar rumah menuju halaman belakang yang sudah ditaburi bunga setaman. Dias langsung menghubungi Riko lewat pesan singkat. Sekarang, ritualnya dimulai. Riko yang sudah bersiap berlari ke rumah Dias, namun hujan deras membuat langkahnya melambat. Sementara itu, dari balik tirai kamar, Dias melihat ibunya mulai berlutut di depan keris yang tertancap di tanah. Suara-suara gaib kembali terdengar, kali ini lebih keras, seperti puluhan orang berbisik bersamaan. Tumbal, tumbal, tumbal. Dan tiba-tiba, nama Riko kembali disebut. Dias menggigil di balik pintu kamar, tahu bahwa sebentar lagi sahabatnya akan menjadi target. Riko berlari sekuat tenaga menuju rumah, sementara Kiai Mulyana juga dalam perjalanan. Malam itu, alun-alun Karawang terasa lebih sunyi dari biasanya. Warung-warung kecil mulai menutup, suara motor berangsur hilang, dan hanya lampu neon Laras Chicken yang masih menyala terang di antara gelapnya jalanan. Dias duduk di meja dekat kaca, menatap kosong keluar. Matanya sayu, tubuhnya lelah, tapi hatinya lebih lelah lagi. Beberapa jam sebelumnya, ia menyaksikan ibunya, Bu Laras, melakukan ritual terakhir di dapur outlet. Keris pusaka yang selama ini menjadi sumber keberhasilan Laras Chicken
diletakkan di atas meja stainless steel, diapit lilin merah yang menyala dengan cahaya aneh. Darah ayam kampung yang baru disembelih menetes pelan ke lantai, meninggalkan bau amis yang menusuk dia. Suara Bularas bergetar, setengah berbisik. Malam ini mungkin tumbal terakhir. Setelah itu, kita bebas. Usaha ini bisa berjalan dengan tenang, tapi dia tahu itu bohong. Ia sudah mendengar langsung bisikan gaib dari keris itu. Suara parau, menuntut lebih, tak pernah kenyang. Tumbal terakhir hanyalah awal dari tuntutan berikutnya. Ketika jam menunjukkan pukul 12 tepat, listrik di outlet tiba-tiba padam. Hanya lilin merah yang tersisa menyinari ruangan dengan cahaya menakutkan. Keris bergetar halus, seakan hidup. Dias melihat dengan jelas, bayangan menyerupai wajah ayam raksasa muncul di dinding. Matanya merah menyala. Bularas menggenggam keris itu erat, lalu menoleh pada Dias. Cepat, ambil ayam yang tadi, kita harus selesaikan sekarang. Dias berdiri kaku. Tidak Bu, cukup. Aku nggak mau lagi ada darah di sini. Tapi kalau tidak, suara Bularas pecah. Kita akan kehilangan segalanya. Seketika, ayam kampung di pojok kandang berkokok keras. Padahal, bukan waktunya. Aroma gosong bercampur amis makin menyengat. Dias lalu terdengar suara langkah kaki dari arah pintu masuk. Riko muncul. Wajahnya pucat. Napasnya terengah. Aku lihat semuanya Dias. Aku tahu rahasia ibumu. Bularas terkejut. Kamu ngapain di sini malam-malam? Bentaknya. Riko maju. Perlahan, aku nggak tahan lagi. Semua ini salah. Usaha ini penuh darah. Orang-orang mulai curiga. Kalau kalian terusin, kalian gak cuma kehilangan usaha, kalian bisa kehilangan nyawa. Dias menatap sahabatnya itu. Hatinya kacau. Sebagian dirinya ingin mendengar Riko, tapi sebagian lain takut akan kehilangan segalanya. Pergi Riko, kata Bularas tajam. Ini urusan keluarga. Tiba-tiba keris bergetar makin keras, lalu terlepas dari genggaman Bularas, jatuh ke lantai dengan suara dentang nyaring. Dari belanya muncul bayangan hitam berwujud kepala ayam dengan paruh panjang, menatap mereka bertiga. Suaranya serak, menggelegar, darah, atau kematian. Ruangan menjadi dingin. Lampu neon berkedip-kedip, lalu padam lagi. Lilin merah meleleh cepat, hampir habis. Bularas berlutut, memohon sambil menangis. Ambil aku saja. Jangan Dias. Bayangan itu tertawa serak. Janji sudah dibuat, darahmu sudah tidak cukup. Aku mau yang muda, yang segar. Mata Dias membelalak. Ia merasa tubuhnya mulai ditarik ke arah keris, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menyeretnya. Lepaskan dia, Riko berteriak, lalu nekat meraih keris di lantai. Tapi begitu ia menyentuhnya, tubuhnya langsung terlempar keras ke dinding. Darah segar mengalir dari keningnya. Riko, Dias berteriak putus asa. Dalam keputusasaan, Dias memejamkan mata. Ia teringat semua yang sudah terjadi. Pelanggan yang aneh, mimpi buruk, darah, bisikan malam Jumat Kliwon. Semua itu karena satu hal. Keris terkutuk itu. Dias berlari sekuat tenaga, mengambil keris dari lantai, meski tangannya terasa terbakar. Bayangan ayam itu mengamuk, berkokok keras, hingga kaca jendela outlet bergetar. Bularas berteriak, mencoba menghentikan Dias, tapi terlambat. Dengan teriakan penuh amarah, Dias menusukkan keris itu ke dada ibunya sendiri. Maaf Bu. Bularas terhuyung, menatap anaknya dengan mata penuh air. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sebelum tubuhnya jatuh ke lantai, darah mengalir deras. Bayangan ayam itu berteriak marah, lalu perlahan memudar, lenyap bersama cahaya lilin yang padam. Outlet kembali gelap, sunyi. Beberapa minggu kemudian, Laras Chicken kembali buka. Anehnya, tanpa keris, tanpa ritual, usaha itu tetap ramai. Orang-orang Karawang berbondong-bondong datang, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Dias kini menjadi pemilik tunggal. Senyum selalu menghiasi wajahnya saat melayani pelanggan, meski matanya terlihat kosong. Di dapur, keris itu sudah tidak ada, tapi setiap malam Jumat Kliwon, suara ayam berkokok masih terdengar dari dalam outlet. Meski tidak ada satupun ayam hidup di sana,
dan di kaca besar bagian depan. Kadang terlihat pantulan seorang perempuan berambut panjang, tersenyum tipis, sambil memegang nampan berisi ayam goreng emas keemasan. Dias tidak pernah banner-banner sendirian.